Di perkembangan zaman yang semakin maju ini, banyak hal yang dapat kita lakukan secara instan dan online. Salah satunya, pinjaman online. Pernahkah Anda terdesak membutuhkan uang secara cepat? Kita memang hidup di zaman yang penuh kemudahan, termasuk dalam urusan keuangan. Tetapi, kemudahan inilah yang justru membawa tantangan dan masalah baru. Di video ini kita akan kupas tuntas seluk-beluk pinjaman online dan pengaruhnya di zaman sekarang. Seperti yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang kita sebut saja Doni. Gue kenal pinjol gara-gara iklan di salah satu aplikasi. Mulainya lu pakai pinjol itu dari kapan? Mulai pertama kali gue coba daftar pinjol itu tahun 2023 pertengahan tahun lah, sekitar bulan Juni Juli. Saat itu tuh apakah lu mikirnya pakai pinjol tuh merupakan sebuah solusi? Ya awalnya gitu, terus juga waktu gue pengen pakai aplikasi pinjol, gue udah nyiapin semuanya, mulai gimana caranya gue bayar, gue udah siapin. Nah, kenapa saat itu tuh lu memilih buat pakai pinjol? Waktu bulan itu tuh emang lagi bener-bener ngedesak banget untuk masalah ekonomi gue. Terus gue juga udah bingung mau kayak gimana lagi. Akhirnya ya udah gue download aplikasi pinjol. Nah, waktu itu tuh apakah pinjol tuh jadi satu-satunya jalan gitu buat ngurusin masalah ekonomi lu? Sebenarnya enggak, sebenarnya banyak cara, cuman gue terlalu mementingkan ego gue nggak berusaha ngobrol ke teman-teman terdekat atau ke kerabat, saudara, sanak. Jadi ya udah, gue mikir gue bisa ngatasin pinjol, dan akhirnya ya udah, mungkin itu jalan gue satu-satunya waktu itu. Nah, emangnya dari itu tuh uang bulanan yang lu dapetin tuh nggak cukup gitu atau ada masalah lain? Sebenarnya uang bulanan gue cukup, cuman yang tadi gue bilang, karena kebetulan emang bulan itu lagi banyak banget masalah ekonomi datang ke gue, jadi gue putusin buat download pinjol. Nah, setelah lu pakai apa pinjol itu pinjaman online itu apakah masalah lu tuh teratasi? Iya, awalnya bisa dibilang teratasi, karena gue juga udah bilang sebelumnya, gue udah ngantisipasi kalau emang gue beneran pinjol, gue udah buat cara buat gue ngelunasin semuanya, tapi ya ada aja kendala. Oh, berarti setelah pinjol itu masalah lu tuh dapat masalah baru gitu. Bisa dibilang begitu. Pernah gak sih lu terlambat gitu bayar pinjol sebagian? Pernah. Dari struktur pinjol yang lu ambil itu apakah bunganya, yang kan setiap pinjol pasti ada bunganya? Iya. Menurut lu pinjol yang lu ambil nih bunganya masuk akal atau enggak? Untuk itu ya gue bisa bilang bunganya masih bisa gue atasin lah, makanya gue pakai aplikasi gitu. Nah, dari pengaruh pinjaman online itu tuh berpengaruh gak sih terhadap kesejahteraan mental lu? Ngaruh banget, apalagi waktu gue telat bayar ya, kan sering tuh ada DC atau bisa dibilang debt collector, sering ngancem-ngancem di chat, sering nelponin, sampai pernah waktu itu diancem pengen disamperin ke rumah. Ya itu ganggu banget sih. Nah, sebelum
itu tuh lu pernah mikir kayak mempertimbangin sumber pembiayaan dari alternatif lain gitu kayak beasiswa atau kerja sampingan gitu Sebelum gue sebelum lu pinjol, ya. sebenarnya dulu mah memang belum ada penghasilan sampingan atau apa, cuman ngarepin dari sokongan duit orang tua, makanya ya mungkin itu salah satu. Menurut itu kalau pinjol ini tuh mempengaruhi perencanaan keuangan lu jangka panjang nggak? Ya mempengaruhi banget sih, terlebih lagi kan kalau kita emang galbay atau gagal bayar, itu kan kena di jejak keuangan kita ya, jejak digital, terus klik OJK kita jadi jelek. Selain itu, Doni juga menyampaikan Nah, menurut lu tuh ada nggak sih resiko yang perlu diwaspadai ada pinjaman online buat kebutuhan pendidikan gitu? Kalau buat kebutuhan pendidikan, menurut gua ada sih. Ya yang pertama itu yang masalah apakah kita bisa mengatasinya sebelum kita benar-benar ngambil langkah pinjaman online. Sebenarnya itu sih yang harus diwanti-wanti. Terlebih lagi ya kita kan nggak tahu ya gimana pengaruh pinjol buat kita sendiri. Kalau menurut gue itu ya buruk sih. Makanya kalau kita berusaha pinjol buat pendidikan, menurut gue jangan deh, soalnya takut bisa terjerumus lagi lebih dalam. Nah, saran lu buat mahasiswa lain gitu yang mereka mikir kayaknya pinjol nih jadi solusi buat keperluan pendidikan mereka. Saran lu buat mahasiswa lain gitu yang mereka mikirnya kayak pinjol tuh buat bisa jadi solusi buat keperluan pendidikan. Kalau menurut gue itu bukan salah satu solusi yang baik. Saran gue, selagi emang lu masih punya tenaga, lu masih punya kemampuan, mending lu maksimalin dari tenaga lu sama kemampuan lu. Karena menurut gua pinjol itu benar-benar lubang hitam lah buat ekonomi. Apalagi kita yang masih muda, yang notabene masih banyak keperluan atau masih di ambang kebingungan, masih di fase-fasenya untuk mematangkan diri. Jadi menurut gua, saran gua mending dibuanglah jauh-jauh pemikiran pinjol-pinjol itu. Nah, kalau lu sendiri tuh gimana sih nyimbangin buat kewajiban akademis sama kebutuhan lu sehari-hari buat menghasilin pendapatan tambahan buat ngebayar pinjaman? Yang pertama, jelas ya gua ngebagiin apa yang harus gua bayar. Misal duit dari orang tua untuk akademik itu gue pisahin, dan duit buat kebutuhan gue pisahin, dan duit tambahan dari penghasilan sampingan mungkin itu bisa ditabung buat melunasi utang-utang di pinjaman online. Terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Abam dari jurusan Sastra Arab. berikut merupakan tanggapan salah satu dosen mengenai penggunaan pinjaman online oleh mahasiswa. Pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Apakah itu karena keterpaksaan melakukan pinjol itu, atau menjadi hobi, menjadi habit? Itu pertanyaan. Sebab setahu saya, bila itu untuk membayar UKT dari pinjaman pinjol, apakah sudah separah itu kondisi ekonomi orang tua mereka? Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa seringkali menghadapi tantangan finansial, terutama terkait dengan biaya UKT yang terus meningkat.
Perkembangan teknologi yang membuat semua menjadi online dalam sistem pinjaman online juga telah memberikan solusi bagi banyak mahasiswa yang membutuhkan dana tambahan untuk membayar UKT. Namun, kita harus mengakui bahwa ketergantungan pada pinjaman online juga memiliki dampak jangka panjang yang perlu dipertimbangkan secara serius. Penting bagi pihak kampus untuk memberikan dukungan finansial yang lebih baik kepada mahasiswa agar mereka tidak terlalu bergantung pada pinjaman online dan dapat fokus pada pendidikan mereka tanpa beban finansial yang berlebih.